Halo Sobat Kebun Doa semua, gimana kabarnya? Semoga pada postingan ini dan selanjutnya Sobat semua selalu diberkahi kesehatan, rezeki, dan kehidupan yang lebih baik lagi ya. Setelah sebelumnya kita mengunjungi sebuah gereja yang berubah menjadi museum yang berada di kota Maastricht di Belanda. Orang menyebutnya gereja ini adalah Basilica of Saint Servatius. Gereja ini berada tidak jauh dari stasiun kereta Maastricht. Kita bisa berjalan kaki saja kurang lebih 1,5 kilometer melewati Sungai Mas. Pada bagian pertama dijelaskan silsilah dan letak dari Basilica Santo Servatius yang biasa di Belanda disebut dengan nama Sint Servas Basiliek. Adalah sebuah gereja Katolik Roma yang didedikasi untuk Santo Servatius di pusat kota Maastricht, Belanda. Gereja berarsitektur hibrida tetapi sebagian besar bergaya Romawi ini terletak di sebelah gereja gotik Saint John's menghadap alun-alun utama kota Frieshof. Setelah pada bagian pertama diinfokan tentang pendirian dan kemudian dihancurkan, direnovasi, dirampas propertinya pada zaman perang, dan juga dijelaskan juga tentang biara tersebut dan taman biaranya. Kemudian di sana ada lonceng gereja Kremer dan perbendaharaan yang terletak di kapel ganda sejak abad ke-13 menyimpan patung dada Santo Servatius, reliku yang hias mewah dan berisi tengkorak orang suci tersebut. Pada bagian kedua ini, mari kita telusuri apa saja yang menarik di dalam Basilica of Saint Servatius. Setelah melihat patung dada Santo Servatius, saat Anda keluar dari biara menuju gereja, kita akan bisa menemui Portal of the Maestas. Anda akan melewati portal berpilar bergaya Romawi abad ke-12. Timpani memegang gambar Kristus sebagai hakim terakhir. Duduk di dalam mandorla yang dikelilingi oleh 4 simbol penginjil. Teks-teks tersebut merujuk kepada gereja sebagai sumber untuk membersihkan dosa. Portal ini mungkin telah dipindahkan ke sini dari bagian timur Basilika, di mana ia mungkin berperan sebagai tempat keadilan. Kemudian kita akan memasuki ruang kuil Santo Servatius. Kuil Servatius akhir abad ke-12 yang merupakan puncak seni pandai emas Mosan, terdiri dari peti kayu oak yang dilapisi tembaga murni. Peti ini dihiasi dengan batu semi mulia, kristal batu, permata Romawi, dan plakat enamel. Di sisi yang panjang, ke-12 rasul digambarkan, sedangkan permukaan atapnya menggambarkan kiamat. Lips fasad utara memperlihatkan Kristus sebagai hakim terakhir. Servatius yang jenazahnya disimpan di dalam kuil dapat dilihat berdiri di antara 2 malaikat di fasad selatan. Julukan kuil North East berasal dari efek pelindungan yang seharusnya dimiliki di saat dibutuhkan. Kanopi prosesi atau prosesial kanopi. Di sekitar kuil, Anda akan menemukan kanopi-kanopi yang dihias dengan indah yang digunakan selama prosesi tahunan. Itu dibuat pada tahun 1847 dari kayu dan ledru. Disulam dengan benang emas. Selama prosesi, pendeta berjalan di bawah kanopi sambil memegang sakramen kudus. Lukisan brankas atau vault painting jauh di atas paduan suara tinggi tidak dapat diakses oleh pengunjung. Sisa-sisa lukisan abad ke-12 masih ada, mengikuti tema apokaliptik yang sama seperti kuil. Lukisan-lukisan ini menggambarkan Kristus sebagai hakim terakhir, malaikat Tuhan, dan anak domba Allah.
Lukisan dinding ini ditemukan kembali pada abad ke-19 dan sebagian dicat ulang dengan gaya neogotik. Jika kita menuruni tangga dan menuju ruang bawah tanah, ada makam Servatius. Ruang pengakuan dosa paling barat menyimpan sarkofagus kosong yang menandai tempat Servatius dimakamkan pada tahun 384 Masehi di ruang bawah tanah kecil. Di sebelahnya terlihat altar makam Charles dari Lorraine, Raja Karolingia terakhir. Ruang bawah tanah yang besar digunakan untuk merayakan Vesper dan pembaptisan. Ruang bawah tanah keempat yang besar terletak di ujung timur, hanya dapat diakses melalui pemandu. Jika kita berjalan naik kembali, akan dilihat patung yang lebih dikenal dengan nama Statue of Our Lady. Madonna yang cantik dari awal abad ke-13 di salah satu kapel sisi utara, dicat ulang dengan warna emas pada akhir abad ke-19. Perawan yang bertakhta sambil menggendong Kristus adalah contoh kasmosan dari patung Maria sebagai takhta kebijaksanaan, yang biasa disebut dengan sede sapientiae. Kunci brankas atau vault-key terhias di langit-langit kayu asli abad ke-11. Di bagian tengah basilika diganti dengan kubah bergaya gotik pada abad ke-15. Setiap rongga dihiasi dengan kunci kubah berwarna-warni yang menggambarkan malaikat memegang berbagai benda dan alat musik. Orang suci, Yesus dan Maria, bintang dan simbol-simbol, dan juga adegan-adegan Alkitab. Di tengah-tengah terdapat beberapa tokoh penting yang dimakamkan. Pada altar barat atau yang biasa disebut dengan Western Altarpiece terletak di bagian belakang the nave, di mana terdapat altar bergaya romantik yang langka yang bertahan hampir 9 abad, dipahat sekitar tahun 1170 dan ditempatkan di atas altar aslinya dengan kolom-kolom dari marmer hitam dan kepala altar berdaun. Altar ganda tersebut memperlihatkan perawan suci Maria di dalam mandorla di antara dua malaikat. Di bagian atas, Kristus yang bertahta terlihat memberikan kunci surga kepada Santo Petrus dan Santo Servatius sebelah kanan. Sisa-sisa polikromi asli dapat dilihat. Di bagian barat basilika dinamakan Romanesque Capital, di mana kepala biara Santo Servatius memesan satu set ukiran kepala gereja yang unik yang dibuat oleh perang rajin dari Lombardia pada abad ke-12. Lengkungan tinggi dengan kolom-kolom yang terpilin melambangkan kuil Salomon. Timbunan ibu kota dihiasi dengan bunga, dedaunan, naga, monster, dan pemandangan dari kehidupan sehari-hari, melambangkan kekuatan kekaisaran yang bertentangan dengan Yerusalem surgawi. Berikut ada gerbang gunung yang dikenal dengan nama Rex Postal, adalah postal selatan basilika, ditambahkan pada abad ke-13 dan mungkin dibuat oleh pengrajin Prancis. Kearsipan dihiasi dengan karakter-karakter Alkitab seperti nabi, bapak-bapak bangsa, raja-raja perjanjian lama. Anggota keluarga Servatius dapat dilihat di bawahnya, khususnya kakeknya, Eliud, yang merupakan garis keluarga langsung dari Servatius dan Kristus. 8 kolom diukir dengan figur Abraham, Musa, Raja David, Samuel, Simeon, salah satunya diganti dengan perawan Maria, Yohanes Pembaptis, Yohanes Penginjil, dan Servatius. Semoga postingan ini bisa memberikan gambaran tentang Basilika of Saint Servatius di kota Maastricht, Belanda.
Mari kita ikuti dan klik subscribe channel ini, semoga bisa memberikan informasi tentang tempat-tempat wisata religi lainnya. Sampai jumpa di postingan berikutnya. Salam kebun doa. God bless you.